menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-31. Mengapa dia disebut Kristus, yang berarti yang diurapi? Dia yang telah membebaskan kita dengan korban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri. Bandingkan Ibrani 9 ayat 12 dan Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Hari ke-76. Saudara, karya Kristus di atas kayu salib adalah karya yang sifatnya sempurna dan akibatnya kekal bagi keselamatan kita. Tambahan perbuatan baik dalam berbagai bentuknya, seperti yang dalam beberapa pandangan gereja dan korban yang berulang-ulang dipersembahkan di atas mezbah, seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar pada masa Perjanjian Lama, tidak diperlukan lagi. Korban pada masa Perjanjian Lama dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu keharusan bagi penebusan dosa. Namun korban ini tidak dapat menghapuskan dosa yang akibatnya bersifat permanen. Saudara, korban yang dilakukan dalam Perjanjian Lama dalam garis keimamatan Harun tidak pernah selesai di atas mezbah. Namun pengorbanan Kristus yang dipersembahkan kepada Allah bagi penghapusan dosa kita hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Keunikan kurban Kristus setelah karya penebusan itu adalah dia duduk di sebelah kanan Allah. Kedudukan Kristus di sebelah kanan Allah menjamin karya penebusannya yang dilakukannya itu sempurna dan memuaskan Allah. Saudara, pengorbanan Kristus sudah menyucikan umatnya dari pencemaran akibat dosa. Pengorbanan itu juga memberikan jaminan kepada kita untuk berada dalam relasi yang benar dengan Allah. Kita sudah ditebus dan dipisahkan secara khusus bagi ibadah dan pelayanan kepada Allah. Kristus memberikan tubuhnya sendiri sebagai korban yang sempurna di hadapan Allah. Saudara, suara nurani kita tidak dapat lagi menuduh mengenai dosa dan kesalahan kita. Kita tidak malu lagi mendekati tahta anugerah Allah sebagai para penyembahnya. Saudara, pengorbanan Kristus yang sempurna memberikan harapan baru dalam hidup kita. Kita seharusnya hidup lebih berkenan di hadapan Allah. Bukankah tujuan penebusannya adalah agar kita dapat beribadah dan melayani kehendaknya? Saudara, kehendaknya adalah agung dan senantiasa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Penebusan yang dilakukan dalam hidup kita bukan didasarkan pada tujuan kesewenangan Allah dalam menggunakan kehendaknya atas kita. Sebaliknya, semakin kita memahami kehendaknya, semakin bebas kita dalam hidup ini. Semakin kita bebas, kita semakin terdorong untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Dia dalam tindakan dan bibir yang memuliakan nama-Nya. Anugerah Tuhan cukup bagi kita dalam panggilan ini.